Urang di kawitan. Alhamdulillahi wa qafa wa ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, asyuhada'u khamsah, al-muta'un wal mabtun wal ghariku wa sahibul hadam wa syahidu fi sabilillah. Al-hadis. Ihwatu iman, jamaah kajian Masjid Al-Ittihad Al-Islami, bapak-bapak kalih ibu anu kusim kuring pihormat. Alhamdulillah dina wengi nu ayeuna urang masih keneh gaduh kahayang, masih keneh gaduh kahoyong pikeun memanfaatkeun fasilitas anu parantos ku Allah Subhanahu wa taala sayogikeun ka urang sadaya, nyaeta fasilitas-fasilitas anu menunjang pikeun ngawujudna parentah Allah ka urang sadaya, nyaeta ibadah ka mantenna. Alhamdulillah dina saat anu ayeuna ku qudrah iradah sinareng inayah Allah urang tiasa kompel ngariung bermuajahah dina raraga ningkatkeun kualitas iman oge ilmu urang sadaya, ngalangkungan tolab ilmu anu biasa dilaksanakeun ku DKM, ku Qayyim al-Masjid Masjid Al-Ittihad, anu mudah-mudahan sadaya ikhtiar sadaya usaha nu parantos dikerahkeun ku urang sadaya mugia janten amal soleh. Wa iman rahimakumullah. Sebatas biasa sata acan ngadugikeun materi simkuring nadawidi ka bapak ibu sadaya ngadeg di payeunan bapak ibu dina raraga ngajalankeun tugas anu dipasihkeun ku kersana Ustaz Reksi Abdullah nu biasa ngisi setiap malam Kamis ku anjeunna. Namun dugi kadanget ayeuna anjeunna masih posisi di Magelang, teu acan tiasa mulih ka lemburna ka Tasik. Mugia teu ngirangan sumanget bapak ibu pikeun nampi ilmu-ilmu nu baris ku simkuring aos, simkuring dugikeun teu aya sanes dina raraga nyambungkeun silaturahim, nyambungkeun lisan para ulama nu parantos luar biasa jasa-jasana ka urang sadaya. Nah insyaallah dina saat anu ayeuna tema anu baris dibahas nyaeta ngeunaan orang-orang yang mendapatkan pahala syahid nya. Komo pami urang ningal kitu nya kajantenan anu menimpa saudara-saudara urang di Palestina banyak dugi kadanget ayeuna terus-terusan pateliren gitu, teras we digempur di perangan gitu. Taseur pertarusan gitunya, apakah orang-orang sipil yang wafat karena misalnya tertimpa bangunan gitunya, karena misalnya tertembak atau sajabina eta kalebet teu kana mati syahid gitunya. Nah insyaallah dina ieu saat urang cobi aos hadis-hadis Nabi ngeunaan kategori jalmi-jalmi anu pantes kenging
mahkota syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata menjadi ahli surga itu merupakan harapan dan juga doa setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid merupakan bagian dari golongan yang akan mendapatkan surga dari Allah. Mereka memiliki banyak kelebihan dan banyak keutamaan. Orang parantos uninga yen puncak kematian mulia bagi seorang mukmin itu adalah mati syahid gitu Pak. Mati syahid dugika digambarkeun dina hadis-hadisna mah jalmi nu mati syahid mah lebet ka surgana teh teu luak liuk Pak, belenceng gitu. Teu kasendat ku nanaon gitu, teu kahalangan ku nanaon. Nah maka upami urang ningal tina segi pengertian heula, syahid berasal dari akar kata syahida yang berarti hadir serta menyaksikan, saksi, baik dengan mata lahir atau dengan mata batin. Nah maka sedangkan syahid berarti saksi atau orang yang menyaksikan sesuatu. Mereka bersaksi dengan hati atas apa yang mereka dengar. Nah menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, orang yang mati syahid atau orang yang syahid adalah orang yang ketika hendak mati atau sakaratul maut ia mendapatkan beberapa anugerah sebagaimana berikut. Nah ini anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada orang yang mati dalam keadaan syahid. Yang pertama seperti di dalam Quran surat Fussilat ayat 41 atau ayat 30, bahwa orang yang mati syahid pada waktu sakaratul mautnya gitunya, maka orang tersebut menyaksikan para malaikat turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Itu anugerah pertama bagi orang yang mati syahid dugika nuju sakaratul mautna oge dihibur gitu ku malaikat gitunya Pak ya. Cek malaikat teh ulah hariwang, ulah sieun, aya kabar gembira anu baris didugikeun nyaeta naon? Surga tos dipayuneun gitu. Kangge jalmi-jalmi anu mati syahid. Wah. Eta dina surat Fussilat surat ka-41 ayat 30. Anu kadua, ia menyaksikan berbagai macam kenikmatan akhirat yang telah dijanjikan Allah kepada mereka, seperti di surat Al-Hadid ayat 19. Dan juga yang ketiga, ia menyaksikan ruh mereka tetap hidup dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti di surat Ali Imran ayat 169. Nah, maka dari anugerah-anugerah ini, Pak, keutamaan-keutamaan ini bagi orang yang mati syahid luar biasa, Pak. Bahkan orang yang mati syahid itu di dalam tadi di surat Ali Imran ayat 169, ya, mereka itu sebetulnya masih hidup. Ya, kan ada orang-orang yang ketika nanti di akhirat itu mereka menyesali perbuatan di dunia, hoyong uwih di ka dunia kan gitunya. Pikeun naon? Pikeun ngalaraskeun amal nu kantos diperbuatna. Seperti di surat apa? Surat Fatir kalau tidak salah.
Wahum yastarihuna fiha, gitu kan. Para ahli neraka itu berteriak, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jadi ahli neraka berteriak mengeluh kepada Allah, mereka ingin keluar dari neraka, kembali lagi ke dunia. Kata mereka, na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, atau apa? Wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan. Mereka keluar ingin kembali ke dunia itu, mereka ingin berbuat amal lagi, tapi amalnya berbeda dengan amal yang pernah mereka perbuat. Nyanaon saking rumaos naon, Pak? Saking rumaos baheula mah amalana teleres, amalana teu sesuai sareng Quran Sunnah. Makanya mereka meminta kembali untuk memperbaiki amal gitu. Secara keumuman gitu penyesalan ahli neraka teh, Pak. Tapi luar biasanya orang yang mati syahid sama, mereka juga ingin kembali di dunia. Ingin apa tapi? Ingin terus berbuat amalan-amalan yang menyebabkan mereka mati syahid gitu. Bedana. Saking ku kabitana atau saking ku resepna gitu. Saking ku nikmatna mati syahid, mereka hoyong terus we gitu. Hoyong terus we di kedanua gitu nanaon lah gitu. Hoyong mati syahid we gitu. Nah itu salah satu keutamaan atau luar biasanya mati syahid gitu ya. Nah bahkan di dalam hadis Nabi SAW di riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW merinci atau menjelaskan 6 keutamaan mati syahid. Ini poin-poinnya Pak di dalam hadis tadi. Ini adalah 6 keutamaan mati syahid. Yang pertama, orang yang mati syahid itu dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Di awal lagi terus dihampura apa dosana. Nu kadua diperlihatkan tempat duduknya di surga. Dugi ke atas ditembong ke tempat duduknya di surga teh gitu. Nu katilu dijaga dari siksa kubur. Anu biasa jalmi biasa mah panginten pasti melewati ujian atau fitnah kubur gitunya. Tapi jalmi nu mati syahid mah dijaga moal kenging fitnah kubur. Nu kaopat diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Nu kelima diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya. Nah ini yang terakhir, dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Itu diantara keutamaan orang yang mati syahid yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya riwayat At-Tirmidzi yang ini, Buddha. Nah ini rangkumannya atau poin-poinnya. Nah ihwatu iman rahimakumullah, ketika kita membicarakan syahid, biasanya nu kagambar ku urang teh syahid teh jalmi-jalmi anu naon anu wafat yang meninggal ketika perang Hungkul gitu banyak. Padahal kalau saya lihat atau kalau kita lihat hadis-hadis Nabi gitunya, ternyata orang yang wafat di medan perang itu salah satu di antara kategori yang mati syahid. Bahkan para ulama menyebutkan anu ieu mah kategori syahid nate paling utami paling luhur gitu. Dugika salah sawios kautamianana kan jalmi-jalmi anu tewas di peperangan teu kedah disolatan, teu kedah diibakan. Tos we kuburkeun saayana gitu. Bukan berarti tidak boleh, tapi boleh tidak disolatkan dan boleh tidak dimandikan gitu. Yang mati atau tewas dalam peperangan fisabilillah gitunya. Namun kata Nabi gitunya, kata Nabi ternyata ada kategori lain. Ada kelompok lain
yang mempunyai keutamaan pahala syahid seperti orang yang tewas di medan perang. Nah, maka ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan masalah kategori orang-orang yang mati syahid. Ya. Seperti di dalam riwayat Imam Muslim, upami dina riwayat Imam Muslimah ieu mung 5 Bu. Nu kategori mati syahid teh. Nu kahiji terbunuh di jalan Allah. Nu kadua yang mati di jalan Allah. Yang ketiga yang mati karena wabah penyakit dan juga mati karena sakit perut atau ada penyakit di dalam perutnya. Juga yang terakhir orang yang meninggal karena tenggelam. Nah, kalau di dalam riwayat Imam Muslim cuma 5, Pak. Cuma kalau kita baca di dalam riwayat yang lain, kalau kita kumpulkan, ternyata jenis-jenis mati syahid itu sampai 11, Pak. 11 kategori, Pak. Nu kahiji matos puguh gitunya orang yang terbunuh di dalam peperangan. Yang kedua orang yang mati di jalan Allah. Orang yang ketiga, orang yang senantiasa berdoa atau rindu agar mati di jalan Allah ya, Pak. Ngiring perang itu gitunya, atau ngiring perang tapi teu ngantunkeun. Juga ketika menjalankan aktivitas fisabilillah juga tidak mati gitu. Tidak meninggal, tapi ia senantiasa rindu, senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan syahid. Itu juga termasuk. Yang keempat, orang yang meninggal karena wabah penyakit atau pandemi. Yang kelima, orang yang mati karena penyakit di dalam perutnya. Orang yang mati karena tenggelam. Orang yang mati karena tertimpa benda keras gitunya, katimpa ku setum. Benda keras gitu ya. Orang yang mati karena terbakar, wanita yang meninggal karena kehamilannya juga sama, Ibu. 10 orang yang meninggal karena membela atau mempertahankan hartanya. Dan yang terakhir, orang yang mati terbunuh karena membela agama dan anggota keluarganya. Ternyata banyak ya. Ternyata banyak kategori atau jenis-jenis meninggal atau mati yang bisa dikategorikan sebagai mati syahid. Nanti ada alasannya kenapa yang terbakar disebut syahid. Ada. Nah, yang pertama, orang yang terbunuh fisabilillah. Nah, ini merupakan tingkatan pertama atau tingkatan yang paling tinggi, Pak. Kategori syahid, bahkan para syuhada tuh dalam peperangan memiliki keistimewaan dalam hal pengurusan jenazahnya. Namun diantaranya adalah mereka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan seperti jenazah pada umumnya. Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin fi saubin wahidin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggabungkan dalam satu kubur 2 orang laki-laki yang gugur dalam perang Uhud. Tsumma yaqulu, dan juga dalam satu kain, Pak. Tuh Nabi pernah mengumpulkan 2 orang yang gugur dalam perang Uhud, nya kain nangan hiji gitu. Keur ngabungkus duaan oge dina liang lahat anu hiji gitu. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi bersabda, ayuhum aksaru ahdan lil Quran, siapakah di antara mereka yang lebih banyak mempunyai hafalan Al-Quran. Jadi Nabi naros, Bu. Anu tadi wafat di perang Uhud, Nabi naros ka para sahabat, cing terang teu saha nu paling hafal Al-Quran gitu. Nah, ketika beliau diberitahu kepada salah satu di antara keduanya, beliau pun mendahulukan di dalam lahatnya.
Lalu beliau bersabda, aku akan menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat. Kemudian beliau memerintahkan agar menguburkan mereka dengan darah-darah mereka, tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Tuh. Jadi langsung Paknya, mun perioge dibungkus semata-mata dibungkus, ya hungkul lah dibersihan. Gitu. Langsung dikuburkan. Nah, di antara hikmahnya kenapa Nabi SAW tidak memandikan. Yang pertama, maka setiap luka atau setiap darah hasil jerih payahnya, gitu, hasil peperangannya akan menjadi minyak misk pada hari kiamat. Seungit gitu. Jadi diyakini luka atau darah para syuhada yang tewas dalam peperangan fisabilillah itu akan menjadi parfum, Pak. Setiap luka sareng darahna teh gitu di hari kiamat. Nah, seperti di dalam riwayat Imam Ahmad, la tugossiluhum, janganlah kalian mandikan, fa inna kulla jurhin au kulla damin, karena setiap luka atau setiap darah akan menjadi misk atau parfum, minyak wangi yaumal kiamah, pada hari kiamat gitu. Nah, yang kedua, kenapa sampai tidak disolatkan juga? Seperti di dalam kitab Tasilul Ilmam, orang yang mati syahid karena peperangan itu boleh untuk tidak disolati, karena solat itu hakikatnya adalah syafaat atau doa. Ya, ketika kita menyolatkan jenazah, kita itu sedang meminta syafaat bagi jenazah tersebut, Pak. Tapi sedangkan Allah telah memuliakan mereka, orang yang mati syahid, dengan persaksiannya, sehingga tidak butuh lagi disolatkan. Tuh teperyogi jalmi tos mati syahid mah gitu, teperyogi deui syafaati urang gitu. Atak teu kedah disolatan, da eta mah tos langsung ku Allah dimuliakeun, tos dipasihan syafaatna. Nah, itu mah salah satu di antara hikmah, Pak. Kenapa sampai tidak disolatkan tapi juga tidak dimandikan. Tapi kalau saya lihat di hadis-hadis yang lain juga Nabi pernah menyolatkan. Nabi pernah menyolatkan para syuhada gitu. Tapi para ulama menyebutnya itu sebagai sholat perpisahan, Pak. Sholat perpisahan Nabi dengan para syuhada tersebut. Nah, itu kategori pertama yang paling tinggi keutamaannya ketika mati syahid di medan perang, Pak. Itu mah sudah jelas, Pak, ya. Sudah lazim, sudah keumuman yang kita ketahui seperti itu. Nah, yang kedua, Pak, di samping itu, di samping orang yang meninggal terbunuh, Pak, ada juga orang yang mati fisabilillah gitu. Maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud fisabilillah teh. Jadi fisabilillah itu bukan semata-mata peperangan, Pak. Sanes perang hungkul. Tapi misalnya sabilillah itu adalah sabilillah atau sabilullahi wa at-tariq al-muwassilu ila ma yardahu Allahu min kulli amalin. Idzinillahu bihi li'la'i kalimatihi wa tanfidhi ahkamihi. Jadi sabilillah adalah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan atau untuk meninggikan kalimat Allah dan melaksanakan hukum-hukumnya. Jadi kan ini mah umum, ya. Jadi fisabilillah adalah umum. Pokoknya mah ada kegiatan, ada aktivitas yang di dalamnya terdapat amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Juga niatnya untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan juga melaksanakan hukum-hukumnya. Itu juga termasuk fisabilillah. Termasuk naon, Pak? Termasuk para pengurus DKM, Pak. Para pengurus koyim gitunya, tasbuguh itu mah mengelola kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Hek misalna, ya, misalna para pengurus koyim teh ketika mengurus amanah ini ada yang meninggal,
ada yang wafat di sana teh. Ketika mengurus kegiatan seperti ini bisa termasuk kategori mati syahid, Pak. Jadi jangan mempersempit gitu, mati syahid cuma sebatas perang. Pokoknya mah naon wae kegiatan, naon wae proyek muncul urang mah dalam rangka meninggikan kalimat Allah, heg urang teh wafat itunya termasuk fisabilillah, termasuk mati syahid. Kalabat saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling jelas yang disebut oleh Nabi yang termasuk sabilillah adalah menuntut ilmu, Pak. Nya juga urang gitu kan sering pangaosan, sering ngadengukeun ilmu gitu. Hek misalnya ibu teh di tengah jalan jong ngantunkeun dalam rangka menempuh ilmu, mati syahid sana. Seperti di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Tuh, jadi termasuk ya. Thalabul ilmi atau menuntut ilmu juga termasuk fisabilillah. Maka ketika ada orang-orang yang ketika menuntut ilmunya meninggal, bisa termasuk kategori syahid, Pak. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang unik, Pak, ya. Orang yang senantiasa rindu agar mati di jalan Allah, gimana? Ngiring peperangan misalnya tetewas, da saking ku jagona, Pak. Tetewas. Ngiring kegiatan aktivitas nu ridhoi oleh Allah, sami eta ge teu ngantunkeun kitu. Qadarullah teh diwafatkeun ku Allah. Sing horeng wafatna teh dinu kasur kitu, teu nuju aktivitas fisabilillah, nuju bobo di kasur. Selama dia rindu atau memohon kepada Allah mati dalam keadaan syahid, bisa termasuk. Seperti sabda Nabi di sini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sa'alallahu syahadah, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah, min qalbihi shadiqan, dengan jujur dalam hatinya gitu. Kuncinya kejujuran. Nyuhunkeun syahidna teh kejujuran. Ballaghahullahu manazilas syuhada wa in mata ala firashihi, maka Allah akan memberinya pahala syuhada meskipun ia meninggal di atas kasur. Jika sahabat-sahabat anu ahli perang teh Khalid bin Walid, Pak, tilta acan lebet Islam get kan terus jadi panglima, terus jago perangna, Pak. Lebet Islam kantenan langkung jago kan, dugika menaklukkan sababaraha musuh gitu. Tapi kumaha wafat Khalid bin Walid? Teu nuju perang wafat teh. Tapi nuju naon? Nuju bobo gitu. Nuju bobo Khalid bin Walid teh. Setiap tahun, setiap kali ikut perang menjadi komandan, bahkan menjadi pasukan juga pernah gitu. Tapi ditakdirkan ku Allah, nah ngantunkeunna henteu nuju perang, tah gitu, Pak. Nuju naon? Nuju bobo, nuju dinu kasur diwafatkeun teh ku Allah. Tah maka termasuk juga pahala syahid, Pak. Ketika misalnya Khalid bin Walid senantiasa merindukan. Nya urang teh berharap cita-cita teh hoyong misalna hoyong meninggal di Gaza, banyak hoyong nuju perang, misalna teu kacumponan gitu. Orang teh berharap cita-cita teh hoyong ngantunkeun pas tolab ilmu, oge teu ditakdirkeun ku Allah teh, pek teh ngantunkeunna teh dinu kasur nuju bobo. Nah, selama kita merindukan, selama kita berharap mati kita dalam keadaan syahid, meskipun tidak memenuhi yang tadi, henteu nuju tolab ilmu, henteu nuju perang, asalkan kita rindu berdoa dengan jujur, Pak, insya Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa termasuk kategori syahid gitu. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa berdoa atau rindu agar mati di jalan Allah.
Nah, yang keempat, orang yang meninggal karena wabah penyakit. Nah, jika kapungkur banyak atau sebarat tahun di tahun 2018 banyak si COVID deh gitu. Nah, bagi orang-orang yang meninggal karena terkena COVID tersebut bisa termasuk kategori syahid. Seperti hadis riwayat Imam Muslim, wa man mata fit ta'un fahuwa syahidun. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit, ia juga termasuk syahid. Atau misalnya ta'un itu adalah, kalau di dalam kamus Al-Munawwir diartikan sebagai pes atau sampar atau wabah, ya penyakit gitu ya. Nah, Nabi SAW melarang seseorang untuk masuk ke suatu daerah yang sedang terjadi wabah di daerah tersebut. Begitu juga saat wabah itu menyerang, sedangkan ia berada daerah yang terkena wabah itu, maka ia tidak boleh keluar dari daerah itu. Nah, ini sudah terjadi sejak zaman Nabi, Pak. Naon social distancing gitunya. Naon kapungkur mah PSBB gitu banyak. Dugi kanu ti luar kota teh ulah lebet kan ka urang. Ta ieu teh tos aya ti Nabi sallallahu alaihi wasallam teh. Himbauan ti Nabi tos aya. Lamun daerah nuju terkena wabah, anu di luar ulah lebet, anu di lebet ulah keluar gitu. Tah jami anu di lebet, anu nuju terkena wabah, kalau dia misalnya bersabar, tawakal, terus berikhtiar untuk sembuh, untuk terhindar dari wabah, kemudian ditakdirkan oleh Allah terkena wabah tersebut, syahid, Pak. Beda lagi misalnya kayak gini, Pak. Tos terang misalnya di daerah itu teh tos terkena wabah, nuju menyebar wabah. Urang teh kaditu pangahajakeun meh naon? Meh tertular gitu. Heg ngantunkeun eta mah teu kalebet. Sami sareng naon gitu. Tah kitu sami sareng bunuh diri begitu. Jadi kondisi-kondisi ini itu bukan meminta atau bukan menyengaja untuk terkena penyakit. Sama nanti yang tenggelam, yang tertimpa reruntuhan juga sama, bukan menyengaja, Pak. Tetapi itu terjadi gitu. Orang tos berusaha, tos ikhtiar menghindari kejadian-kejadian seperti itu, tapi masih saja ditakdirkan oleh Allah wafat dalam keadaan seperti itu. Nah, itu syahid. Nah, itu ya. Ternyata pencegahan yang dilakukan oleh Nabi itu sudah ada sejak zaman dulu, Pak. Seperti di dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang disampaikan oleh Usamah bin Zaid, Rasul bersabda, ta'un adalah penyakit yang menular, adalah suatu peringatan dari Allah yang maha perkasa untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, termasuk orang yang mati karena penyakit dalam perutnya, Pak. Ini hadisnya, man mata fil batni fahuwa syahidun. Tuh. Barang siapa yang meninggal karena ada penyakit dalam perutnya, maka ia termasuk syahid. Sakali deui sanes menyengaja orang teh hoyong aya penyakit dina beuteung kitu nya. Nah, haja misalna teh nginum naon ya pokoknya mah sengaja gitu terus memakan makanan yang menyebabkan perut kita penuh dengan penyakit. Sanes gitu. Ieu mah kondisi normal, kondisinya saayana gitu. Nah, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa benda keras, orang yang mati terbakar, juga wanita yang meninggal karena kehamilannya. Nah, menurut Imam An-Nawawi,
orang-orang yang tadi disebutkan tentunya kenapa diganjar dengan pahala syahid, ini menunjukkan akan kemuliaan dan kemurahan Allah sebagai balasan atas ketakutan dan juga rasa sakit yang amat sangat yang dirasakannya gitu. Jadi ini merupakan anugerah dan juga kemurahan Allah. Naon saking ku nyerina urang, saking ku menahan cobaan, menahan sakit yang sangat begitu sakit gitu, Allah memberikan pahala syahid. Terakhir atau yang ke-10, orang yang meninggal karena membela atau mempertahankan hartanya gitunya. Seperti hadis dalam riwayat Al-Bukhari, siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Ta jalmi-jalmi anu kabegal punya dugi ka dibunuh gitu. Bisa termasuk selama dia mempertahankan. Tapi ini ada dua opsi, Pak. Kalau sekiranya harta malah tiasa dimeser deui misalnya urangnya, atau saya lebih baik pasihkeun gitu. Ada perjuangan yang masih panjang, itu juga baik sama gitu. Atau kita kekeh mempertahankan juga bisa. Tapi sekali lagi jangan berharap kita terbunuh, tapi maksimalkan usaha ikhtiar kita melawan gitu. Nah, itu. Mun kitu mah urang teh tos puguh tegaduh taktik, Pak. Tegaduh kekuatan kitunya. Geus puguh urang teh bakal eleh, bakal kabunuh. Aya urang teh ngajak ngalawan gitu misalnya teh. Nah, yang terakhir, orang yang mati terbunuh karena membela agama tuh. Bahkan membela keluarga juga. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela harta, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agama, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darah, maka ia syahid. Terbunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid juga. Jadi sama mempertahankan kehormatan keluarga, artinya mempertahankan harta dan darahnya juga sama, termasuk kategori syahid gitu. Tapi satu, Pak, yang menjadi titik tekan teh, orang-orang yang tadi disebutkan bukan ahli maksiat gitu. Bukan ahli maksiat. Da ahli maksiat mah angger keneh kitunya, moal gugur karena mati kategori ini gitu. Termasuk tadi gitunya naon ketika tewas dalam peperangan gitu, niatnya tewasnya itu untuk apa gitunya. Kan ada kejadian Nabi SAW ketika berperang, para sahabat mengabarkan, ya Rasul, si fulan wafat, si fulan syahid cenah kitu. Saur Nabi teh, huwa pinar, jalma eta mah di neraka. Kaget sahabat teh, nah Rasul tiasa di neraka, sok we tingali cek gitu. Pas ditingali ku para sahabat ternyata betul, Bu. Ya bunuh diri gitu wafatna teh. Tanu kitu pami wafat kitu disolatan dimandikan teh, Bu? Sami ibunya tidak dimandikan juga tidak disolatkan. Makanya Imam An-Nawawi membagi level syahid itu menjadi 3. Ada syahid di dunia, juga ada syahid di akhirat. Siapa? Hanya orang yang mati di jalan Allah, orang yang terbunuh dalam peperangan di jalan Allah, dalam keadaan niat karena Allah. Di dunia syahid gitunya, di akhiratnya mendapatkan pahala syahid. Nah, yang kedua mah ada yang syahidnya itu di akhirat saja, di dunia tidak. Ya jika tadi anu kategori selain wafat dalam peperangan, itu mah kata Imam An-Nawawi, di dunia dia tidak syahid, tapi di akhirat mendapatkan pahala syahid. Matak beda nate, anu kitu mah kan tetap disolatkeun banyak, tetap diurus jenazahnya seperti biasa. Di luar mati dalam peperangan masami gitu, normal. Ulah kena misalnya masuk kategori syahid, diantepkeun atau diibakan misalnya teh teu disolatkeun. Wanita nu hamil pendarahan ugi ka mangantunkeun
kuburkan jeung darahna kan teu kitu, nya tetap diurus gitu. Nah, yang ketiga kata Imam An-Nawawi, ada level terendah syahid yang ketiga adalah syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat. Nah, eta naon? Jalmi anu wafat di medan perang bukan niat karena Allah. Bisa saja orang itu melihat dia sebagai syahid jika tadi para sahabat. Padahal kata Nabi di akhirat moal kenging pahala syahid dan niatna sanes karena Allah gitu. Nah, itu ya. Ikhwatiman rahimakumullah, kalau kita lihat dari hadis Nabi, kalau kita kumpulkan, ternyata bukan hanya peperangan, bukan hanya terbunuh di medan perang, tapi banyak sekali kategori mati syahid yang dijanjikan oleh Nabi. Kalau saya kumpulkan sebanyak 11. Tapi ada satu hal yang memperlambat proses pahala syahid, Pak. Jadi kategori-kategori itu tadi, pahala syahid teh bisa tersendat, bisa terhalang kulantaran naon? Kulantaran hutang, gitu. Nah, bagi orang yang mati syahid, semuanya dosa diampuni, Pak. Akan tetapi ada satu hal yang tidak bisa diselesaikan oleh kematiannya walaupun ia mati syahid, yaitu hutang. Jadi ulah kena-kena orang teh loba hutang gitunya, urang teh ngahajab perang gitu, haik tewas di jalan Allah. Anger hutang nama aya keneh gitu, Pak. Nah, sebab hutang adalah kewajiban yang harus ditunaikan dan ia tidak akan diampuni oleh Allah kecuali setelah ditunaikan atau setelah mendapat kerelaan dari yang memberi piutang. Dugikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan naros heula banyak lamun aya nu ngantunkeun teh nu ditaros nu kahiji teh naon? Gaduh hutang teu gitu. Aya nu ngajamin teh gitu. Lamun aya yang nu ngajamin misalna teh hutangna meskipun belum dibayarkan disolatkeun ku Nabi. Tapi kalau tidak ada yang menjamin hutang beliau atau hutang dia gitu, Nabi tidak akan menyolatkan. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi yang disampaikan oleh Amr bin As. Nabi SAW bersabda, seseorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang gitu. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, demikian Mbak yang bisa disampaikan. Ternyata banyak peluang, banyak kesempatan bagi kita sebagai orang-orang yang biasa gitu. Tapi kita ingin mengharap mati kita dalam keadaan syahid banyak sekali, Pak. Ada 11 atau 10 di luar tadi peperangan tentunya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mencicipi, Pak, salah satu di antara 11 kategori ini tentunya. Tentu asalkan kita apa? Asalkan kita tetap berada di jalan Allah, Pak. Juga niat kita wafat dalam hal-hal demikian itu bukan menyengaja kita ingin wafat, tapi mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan demikian. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Karena keterbatasan waktu, juga yang paling utama keterbatasan kemampuan yang saya miliki, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kehilapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita berada di dalam hidayahnya. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumul ahsana jaza. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.